masih ada sampah, boleh dibuang dulu keluar. Boleh dibuang dulu keluar. Adis, Adina ada sampah kan, Bu? Boleh. Boleh. Kalau sudah ada sampah di bawah meja, di bawah kursi. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang sedang tidak baik-baik saja? Yang tidak baik. Tadi yang kenapa tidak baik-baik saja? Bapak Nila, Apa pulpen hilang? ada ininya, ada bangke. Lagi. Bapak Duit, ya Allah, Bang Duit katanya dia hari ini tidak baik-baik saja. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Guntur. Apakah ada yang tidak hadir? Guntur. Yang sudah masuknya ada Akbar, kemudian Sarja, Putri, Andina. Andina kenapa? Konten Japati. Oke, kita doakan semoga teman-teman kalian yang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, semoga lekas dan amin yang pura-pura semua kondisi yang baik-baik saja. Oke, sudah siap belajar? Ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kalian belajar tentang kemudian ini pembahasannya. Nah sekarang Bapak pengen cek teman-teman kalian. Ada yang masih ingat kira-kira struktur teks laporan percobaan yang umumnya ada berapa dan coba sebutkan. Ada yang boleh nih? Boleh apa enggak? Ada 6. Kenapa? Yang keempat? Yang kelima? Yang kedua? Nah sekarang Bapak pengen tanya, di pertemuan yang sebelumnya kita belajar tentang 3 ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya ciri kebahasaan teks laporan percobaan ada apa aja? Di pertemuan terakhir boleh Razim. Satu, memperkenalkan aspek umum atau kelompok dari atau istilah lainnya atau dan khusus atau generalisasi dan spesialisasi. Yang kedua? Dua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Yang ketiga? Seperti ketika, maka dan lain-lain. Tiga, menggunakan istilah teknis atau keilmuan. Oke, good. Selanjutnya di pertemuan terakhir kita belajar kembali tentang 3 ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Ada yang pastinya? Suara perempuannya belum terdengar, boleh? Suara perempuannya coba. Perempuan dulu, coba Bapak dimulai. Kaum perempuan. 3 ciri kebahasaan yang dipelajari di pertemuan terakhir. Oh, yang pertama kalimat akhir. Kata bilangan, kata benda pintar. Oke, di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang berarti ada berapa ciri kebahasaan teks laporan percobaan? Ada berapa? Ada apa? Ada. Kita sudah mempelajari 6 ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Dimulai hari ini kita akan membuat sebuah proyek, di mana proyek tersebut dimulai dari yang namanya perencanaan. Yang pertama kalian akan merencanakan percobaan yang akan kalian lakukan. Kemudian yang kedua, setelah perencanaan kalian ngapain? Melaksanakan percobaan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, memaparkan hasil uji coba percobaan. Nah, maka dari itu tujuan pembelajaran hari ini Raji boleh perhatikan dulu ke depan. Sama yang Inggris apa Andre? Boleh perhatikan dulu ke depan? Oke.
Tujuan pembelajaran dimulai hari ini sampai tahun yang akan datang. Yang pertama, peserta didik mampu berpikir ilmiah dengan menganalisis hasil uji coba sebuah teks laporan percobaan ilmiah yang sistematis, menggunakan struktur dan pembahasan yang sesuai, serta memperhatikan kelengkapan dan keakuratan data. Ada yang masih ingat kira-kira sistematis itu apa sih? Sistematis. Sistematis itu adalah apa sih? Apa? Bacaan, pinter. Ada lagi? Selain itu, sistematis itu berurutan dimulai dari struktur yang paling utama apa? Judul sama yang terakhir. Artinya teks laporan percobaan adalah teks yang harus disusun secara sistematis. Tidak boleh kalian ketika membuat teks laporan percobaan yang pertama judul dulu, kemudian yang kedua kesimpulan. Apa itu yang bu? Berarti ya teks laporan percobaan itu harus sistematis. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengintegrasikan teks laporan percobaan dengan video yang dibuat untuk memberikan gambaran yang utuh dan kendala mengenai proyek yang dilaksanakan. Artinya, selain kalian menulis teks laporan percobaan, kalian secara berkelompok harus menghasilkan proyek berupa video percobaan. Paham? Paham. Nanti kalian akan belajar mengenai perencanaan percobaan yang akan dilakukan. Sebelum kita lanjut kegiatan pembelajaran hari ini, kalian boleh keluarkan handphonenya. Handphone. Halo. Halo. Oke, kalian buka link yang ada di grup. Mana? Kamu tidak akan boleh. Bapak beri waktu 10 menit untuk kalian menyimak video percobaan yang Bapak share. Bisa dipahami tadi? Kalian perhatikan apa yang kurang dari video percobaan tersebut dan apa yang bagusnya dari percobaan tersebut. Dua itu saja. Apa yang kurang dari video percobaan tersebut, kemudian apa positifnya dari video percobaan tersebut. Bisa dipahami? Silakan videonya disimak mulai dari sekarang. Halo. Setelah kalian menyimak video percobaan yang ada di YouTube, kira-kira menurut kalian apa yang kurang dari video percobaan tersebut? Coba katanya yang berani mengungkapkan apa yang kurangnya dari video percobaan tersebut. Kalian boleh kaitkan dengan strukturnya, teorinya, kaitkan dengan kualitas suaranya, kualitas videonya. Kalian boleh berpendapat. Pendapat itu subjektif, tidak ada benar dan salah. Silakan berpendapat lo. Mau berpendapat? Mau? Guys, boleh. Apa kurangnya dari video percobaan itu? Alat dan bahannya ternyata kurang spesifik, kata Karis. Ada yang lain lagi? Suaranya kenapa? Selfie? Kurang kedengaran. Suaranya kurang jelas. Selain itu ada lagi yang pertama alat dan bahannya kurang spesifik, yang kedua suaranya kurang jelas. Ada lagi Bapak? Mau? Master. Apa? Kurang apa?
Menutup wajah. Apa nih syarat? Kurang detail. Tidak memaparkan tujuan. Ada lagi? Satu. Apa namanya? Tidak memaparkan hasil dan kesimpulan. Ada lagi? Makanannya gak ada. Takarannya tidak ada. Ada lagi yang ini. Minyak kurang banyak. Adinda? Harusnya namanya jadi pembahasan. Baiknya. Ada nggak? Andre. Jelas. Ada yang kurang? Kalian kaitkan dengan struktur teks lapangan percobaan yang lengkap. Orang sudah baik. Orang tidak baik katanya. Kenapa orang sudah baik? Karena mengandung pengawet pada mie. Karena mengandung pengawet pada bakso yang mengakibatkan Langsung lambung sakit. Oke, kalau kalian kalau misalnya kalian kenyang. ada salah satu struktur yang tidak dijelaskan oleh percobaan video tersebut. Apa? Kajian teori. Iya, Wan, aku. Kalau dijelas dalam video percobaan tersebut, bahwa modelnya mengungkapkan percobaan tersebut untuk mengidentifikasi. Kalau kalian jeli, yang kurangnya dalam video tersebut tidak ada apa nih ya? Kajian teori. Nah, sebelum nanti kalian melakukan sebuah percobaan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang di luar ekspektasi kalian, kira-kira apa yang perlu disiapkan oleh kalian? Perencanaannya apa? Perencanaannya apa? Apakah sekedar perencanaannya dia atau perencanaannya harus seperti apa? Menyusun perencanaannya dengan baik, dengan tepat artinya. Kalau misalnya kalian menyusun perencanaan percobaan yang kalian bisa meminimalisasi hal-hal yang di luar kemampuan kalian, hal-hal yang di luar ekspektasi kalian. Maka dari itu, kali ini kalian harus merencanakan percobaan dengan matang agar kesalahan-kesalahan nanti ketika melakukan percobaan itu tidak mengakhiri kalian. Paham? Oke. Selain itu, karena ada beberapa kelompok yang judulnya belum fix dan Bapak pun belum mengonfirmasi setiap kelompok sudah Bapak akses terkait judulnya, kalian boleh tetap menggunakan judul yang sama hari ini atau kalian boleh mengganti judul tersebut. Dengan catatan kalian harus menginformasikan dulu ke Bapak. Kalian boleh pilih judul yang memang sekiranya tidak menyulitkan kalian. Contohnya seperti apa? Mungkin kalian bisa memanfaatkan makanan-makanan yang ada di lingkungan kalian, seperti kayak makanan tradisional. Kalau di Cimahi ada makanan tradisional tidak? Ada. Apa? Getuk. Getuk? Apa getuk? Berasal dari Cimahi? Cobing, gombrong. Makanan khas dari Cimahi ada kicimpring. Apa? Combrong apa? Combro. Kalau misalnya tidak ada Cimahi. Kalau Sunda deh, makanan khas Sunda apa aja kalian? Yang kalian tahu? Sito? Ayo. Yang itu. Nah, kalian bisa memanfaatkan singkong. Kalau dalam singkong, biasanya mengandung apa? Itu Serat. mengandung singkong itu mengandung karbohidrat. Secara tadi mengandung karbohidrat. Tapi ketika kalian sudah mengetahui bahwa singkong tersebut mengandung karbohidrat, apa kalian tidak perlu melakukan percobaan? Harus karena apa? Kenapa? Kenapa harus melakukan percobaan itu? Untuk mengetahui, jangan menggunakan diksi mengetahui, tapi mendeskripsikan. Apalagi Yono tepuk tangan buat kita. Boleh mendeskripsikan, mengidentifikasi, menjelaskan boleh. Yang perlu diketahui adalah apa? Makanan nasional boleh.
Di kelas sebelumnya ada kelompok yang memperoleh nilai 100. Yes. Pasti kelompok 7 jangan kami yang jangan senang. Kalian coba pahami latar kerja yang ada dalam LKPD. Hari ini kita akan berfokus pada bagian A. Boleh dibacakan? Najwa, yang bagian A apa? Yang lainnya perhatikan dulu. Yang lainnya, halo. Hai. Halo, halo, hai. Silakan dilanjut. Bilang lagi. Merancang mencoba percobaan. Satu, tentukan judul yang jelas dan mencerminkan isi dari percobaan Anda. Artinya, kali ini kalian akan merancang judul percobaan yang akan kalian gunakan untuk percobaan yang akan kalian lakukan di pertemuan yang akan datang. Kapan? Besok. Kalian masih ingat 5 komponen yang harus ada dalam judul yang pertama apa? Pintar. Yang pertama objek. Yang kedua? Tujuan. Yang ketiga? Kajian teori. Yang ketiga? Yang keempat, pertemuan. Yang kelima? Kalian hari ini merancang judul dengan mengidentifikasi 5 komponen yang harus ada dalam judul tersebut. Tapi kalian hari ini hanya mengerjakan dari objek saja sampai alat dan bahan. Hasilnya kalian mengisinya nanti ketika kalian sudah melakukan percobaan. Paham? Ya, di lembar ketiga. Di lembar selanjutnya itu untuk ada kata apa? Ada yang tahu? Apa? Sumber. Silakan pustaka itu sumber. Kalau misalnya kalian mencari kajian teori, baik itu di internet atau di dalam buku, tuliskan di daftar pustaka tersebut. Kegiatan pembelajaran hari ini ditutup. Ada yang bisa menjelaskan hari ini kita sudah belajar tentang apa? Satu orang lagi. Apa? Tentang korek. Menyusun apa? Menyusun percobaan yang akan dilakukan. Sok. Besok. Nah, apakah ada pertanyaan lebih dahulu sebelum jawab? Tidak. Tidak ada? Tidak. Di pertemuan besok, di pertemuan yang akan datang, kalian akan melakukan percobaan terhadap judul yang sudah kalian tentukan hari ini. Maka dari itu, Bapak harap kalian mempersiapkan apa saja yang boleh dibawa. Kalian membagi tugas dengan teman-temannya. Jangan sampai tugas tersebut memberatkan salah satu pihak yang ada di dalam kelompok tersebut. Bisa dipahami? Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Kalau misalnya sudah cukup,